Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya, Fariska Anandasari, nomor NIM 0605 1282 025031. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi dari bab 4, Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di mana sub pembahasan kita pada hari ini yaitu bentuk-bentuk konflik yang ada pada masyarakat Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis konflik pada keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis kasus terkait konflik yang terjadi akibat dari keberagaman masyarakat Indonesia. Baiklah, pembahasan kita yang pertama adalah jenis-jenis konflik pada masyarakat Indonesia. Keberagaman konflik yang ada pada masyarakat Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan. Pertama, konflik antar suku. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang plural, di mana terdapat banyak keberagaman yang ada pada masyarakat. Salah satunya yaitu keberagaman suku. Dan keberagaman suku ini dapat menyebabkan konflik yang dikenal dengan konflik antar suku. Konflik antar suku yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakat. Salah satu contoh konflik yang pernah terjadi di Indonesia yaitu konflik yang terjadi antara suku Dayak dengan suku Madura di Sampit. Kasus ini bermula karena adanya penyerangan yang dilakukan oleh suku Dayak sebagai suku asli Kalimantan Tengah terhadap 2 orang suku Madura, yang kemudian menyebabkan meluasnya penyerangan ke seluruh provinsi Kalimantan Tengah. Hingga saat ini, tercatat konflik antar kedua suku ini menyebabkan 500 orang meninggal, yang sebagian besar berasal dari suku Madura. Kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain atau antara kelompok dalam agama tertentu. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia tidak hanya memiliki keberagaman pada sukunya, namun juga terdapat keberagaman pada agamanya. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Konghucu. Contoh konflik agama yang pernah terjadi di Indonesia yaitu konflik Tanjung Balai. Konflik ini terjadi antara agama Islam dan Buddha yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Konflik ini mengakibatkan kerugian lebih dari 3 miliar, di mana beberapa bangunan di samping tempat beribadah umat Buddha terbakar hangus. Konflik ini bermula ketika sebagian warga Tanjung Balai merasa tersinggung setelah mendengar pemeluk agama Buddha berdarah Tionghoa protes mengenai kerasnya suara azan dari sebuah masjid lokal dan sebuah rumor yang mengatakan bahwa seorang wanita yang melempari masjid dengan batu dan mengusir imam di dalamnya. Konflik selanjutnya yaitu konflik antar ras, di mana konflik ini terjadi antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan oleh sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan rasnya. Contoh konflik antar ras yang pernah terjadi di Indonesia yaitu konflik antar ras Tionghoa dan ras Jawa, di mana konflik ini pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Saat itu terjadi penindasan terhadap etnis Tionghoa karena anggapan bahwa etnis Tionghoa bukan bagian dari Indonesia. Yang terakhir yaitu konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya.
Contoh konflik antar golongan yang pernah terjadi di Indonesia yaitu konflik antar supporter bola Persija versus Persib. Baiklah semuanya, silakan saudara amati konflik berikut ini, yaitu konflik yang terjadi di antara kubu pendukung Jokowi dan Prabowo pada pemilu 2019 lalu. Analisislah konflik tersebut, lalu tentukanlah jenis konflik dan kemukakan alasannya. Dan juga temukanlah mengapa konflik tersebut dapat terjadi. Baiklah semuanya, itu dia materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di next video dengan pembahasan materi yang baru. Saya Pariska Nanasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.